Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ciri-ciri atau tanda suatu saham itu bagus kita hold jangka panjang ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman investasi saham itu kalau bisa targetnya adalah 5-10 tahun ke depan. Nah, dengan target 5-10 tahun ke depan teman-teman terhindar dari jebakan-jebakan saham ya teman-teman, termasuk naik turunnya saham, kemudian cut loss dan lain-lain. Dan teman-teman fokus di jumlah lot saham yang teman-teman bidik. Nah, itu ya teman-teman. Nah, untuk mencari saham yang bagus di hold 5-10 tahun ke depan, maka teman-teman tidak perlu mempelototi semua saham teman-teman ya. Jadi tinggal screening aja, cari misalnya 20 saham yang terbaik ya. Kemudian setelah dari 20 saham terbaik itu kemudian dilihat yang fundamentalnya bagus, kemudian yang harga sahamnya naik atau paling tidak nggak turun ya. Yang lebih bagus lagi naik dalam jangka panjang ya, 5 tahun atau 10 tahun itu naik. Yang ketiga, saham-saham yang dividennya cukup besar ya, di atas 7% atau 10%. Lebih baik di atas 10%. Nah, kalau tanda-tanda ketiga itu ada di saham itu, ya udah hold aja teman-teman. Tinggal putuskan salah satu atau dua, tergantung dana teman-teman. Kalau dananya kecil mending pegang satu aja saham. Kalau dananya lumayan besar, boleh 2 atau 3, jangan terlalu banyak. Di bawah 100 juta itu ya pegang satu aja. Nah, nanti kalau teman-teman punya dana lagi baru ambil saham yang lain. Kenapa? Karena begini teman-teman, kalau kita pegang satu atau dua saham, kita akan mengetahui siklus dari saham tersebut ya. Kapan saham tersebut itu naik, kapan saham itu turun. Nah, saat turun kita bisa average down di bawah. Karena dana kita masih ada untuk saham itu. Coba kalau teman-teman pegang banyak saham, dananya udah masuk di saham-saham yang lain. Nah, ketika ada saham A yang bagus turun, kita mau average down juga nggak ada dana. Yang celakanya lagi kita nggak tahu ya, ternyata saham itu sudah turun, sudah banyak. Kita masih berharap, wah itu jangan-jangan turun lagi. Nah, lengah kita karena mempelototi banyak saham ya. Ketika lengah ternyata saham itu sudah mantul ya, sudah tinggi. Jadi akhirnya kita rugi di situ. Jadi kalau kita berprinsip seperti itu, maka kita akan gampang sekali melihat ya teman-teman. Misalnya kayak Adaro ini kan turun ya. Nah, ini turun banyak ini. Adaro ini turun 24%. Jadi balik lagi ke harga bulan Juli ya. Nah, nanti kita lihat apakah dia akan turun lagi ya. Kalau turun lagi mungkin ya di sekitar 2000 sekian lah ya nih. Mungkin di sekitar ini teman-teman, di bulan Mei. Adaro itu sempat turun jauh di saat COVID-19 itu di harga 600. Nah, kalau kita fokus di saham Adaro ya kita tinggal nunggu momentum ya, saat yang tepat untuk masuk saham Adaro. Kemudian BCA misalnya. BCA ini juga turun nih, lumayan nih, dari tertinggi di 10.900 turun hampir 1000 poin ya. Nah, ini teman-teman kalau tahu saya pokoknya mau bidik saham BCA ya, ketika saham turun gini ya kita udah mulai cicil beli teman-teman. Cicil beli itu nggak langsung beli dalam jumlah besar ya. Nah, kita cicil bertahap karena siapa tahu nanti dibawa turun lagi, karena kita nggak tahu ya saham ini mau dibawa turun kemana, itu nggak tahu, kecuali ya yang market maker ya yang tahu. Kalau retail seperti kita itu kan tahunya wah ini sahamnya turun, udah turun ya udah cicil beli. Kayak ini coba contohnya. Ini naik 10.400, kemudian turun sampai 8.700.
Nah, ini kita masuk di sini kan udah lumayan nih, cuannya banyak nih. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita mau lihat trennya jangka panjang, nah ini teman-teman ini penting. Nah, lihat nih sampai BCA ini tren jangka panjangnya naik nih. Coba walaupun misalnya beli di harga pucuk di sini ya, di Januari 2021 ini harga pucuk nih 6.000 7.300. Terus habis itu turun di bulan berapa ini ya? Bulan Januari turun sampai bulan Juli, habis itu naik terus tinggi sampai 10.000. Jadi trennya bagus ya, saham-saham yang seperti inilah yang perlu kalian hold ya jangka panjangnya. BRI coba, BRI ini sekarang kan lagi dibanting ya. BRI lagi dibanting nih, kita lihat BRI ini turunnya sama dengan bulan Mei. Di sini juga pernah Agustus 2022. Jadi BRI itu udah balik ke 2 tahun yang lalu ya teman. Agustus 2002. Nah, kalau kita lihat ke belakang juga, ini BRI sempat turun di harga 2.500 tuh saat COVID ya. Tapi kita lihat trennya coba. Trennya jangka panjang. Nah, ini naik teman-teman BRI itu. Coba nih jangka panjang nih tahun berapa ini? 2015 itu BRI cuma 1.800. Kemudian 2000 berapa ini? 2017 ini 3.900. Dan jangan lupa BRI ini dividennya besar. Sekitar 6% sampai 7% ya. Kemudian Bank Mandiri coba. Nah, Bank Mandiri juga trennya naik nih teman-teman. Tuh, coba nih naik. Nah, yang perlu dihindari adalah saham-saham yang walaupun bagus ya fundamentalnya, tapi harga sahamnya turun seperti ini teman-teman ya nih, kayak Unilever ini. Ini kan sempat naik ya dulu itu ya. 2008 cuma 1.200 ya. Kemudian naik sampai 11.000 itu di 2018, 10 tahun ya, naik hampir 10 kali lipat ya. 8 kali lipat lah. Tapi mulai dari 2018 ke sini ini udah turun nih. Ini artinya downtrend ini. Saham ini udah turun terus ini. Jadi saham-saham seperti ini dihindari teman-teman. Contoh lagi misalnya Indi ya. Indi ini jangka panjangnya. Nah ini coba. Indi itu sempat 2015 di 105, kemudian naik sampai 4.000. Di 2018 habis itu turun terus. Naik tinggi ini di 2022, habis 2022 turun terus. Nih, trennya nih turun nih, ini. Nah, ini yang seperti ini nggak bisa di hold jangka panjang teman-teman. Apalagi kalau dividennya kecil. Beda dengan misalnya apa ya, PTBA coba. PTBA ini trennya nggak naik, cuman dia dividennya besar. Nah ini, PTBA ini trennya juga turun nih ya. Dari tahun 2022 dia turun, naik dikit, turun lagi, naik dikit, turun lagi. Nah ini udah mulai agak mulai naik lagi nih PTBA ini ya. Terus kalau kita lihat jangka panjangnya, ini dividennya besar. Coba kita cek di sini ya teman-teman. Di investing.com ya, ini saya sekarang pakainya ini teman-teman. Biasanya pakai RTI, ini pakai investing.com, ini juga lumayan bagus nih. Nah ini ya kita lihat ya, harga sahamnya PTBA itu 5 tahun nggak kemana-mana teman-teman, cuman naik 1%. Kalau dibagiin maksimal ini berapa tahun nih coba, dari 2004 ke 2024, berarti 20 tahun harga sahamnya cuma naik berapa ini? Ini berapa nih? 2004 nih.
675. Oh ya lumayan ya. 675 sekarang sudah 2790. Udah lumayan ini naiknya ya. Perubahannya berapa nih? Coba ini nggak ada. Oh ini ada. Perubahannya 346%. Nah, kalau dividennya, nah ini teman-teman, dividennya gede nih. Jadi sudah sahamnya naik 3 kali lipat atau lebih, dan dividennya ini besar nih ya. Apalagi 5 tahun ke belakang ini ya, 13%. Ini 3% saat COVID nih ya. 14%, 29%, 13%. Ini kalau di rata-rata di atas 10%. Jadi saham-saham yang walaupun harganya nggak naik, tapi dia dividennya besar, itu bisa di hold jangka panjang teman-teman. Contoh lagi misalnya Hexa ini tahun, coba 5 tahun berapa? Hexa itu 5 tahun cuma naik 33%. Tapi dividennya lumayan. Ini lihat. Dividen Hexa. 14%, 15%, 24%, 11%, 11%, 11%. Wih. Jadi besar nih teman-teman dividennya Hexa. Jadi dari dividen aja kemudian dibelikan lagi sahamnya di harga bawah, diputar terus seperti itu. Teman-teman udah cuan lebar ya. Terus jangan juga terjebak di ini ya, BBV, kemudian nanti BBV terus harganya masih kecil, murah gitu. Belum tentu saham yang harganya murah itu maksudnya harga di bawah 500 misalnya itu murah ya, karena harus dibandingkan dengan potensi kinerjanya ya, labanya berapa, terus jumlah lembar sahamnya berapa. Kalau labanya cuman 1 triliun tapi jumlah lembar sahamnya udah 100 miliar ya, berarti itu sebenarnya mahal. Jadi harus dilihat jumlah lembar sahamnya teman-teman. Jadi IPS-nya itu dibandingkan dengan harga sahamnya. Semakin besar semakin bagus ya. Kalau IPS-nya misalnya 100, harga lembar sahamnya 1000 ya, berarti kan 10%. Tapi kalau IPS-nya 100, harga sahamnya 10.000 ya itu mahal kayak gitu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi jangan terjebak di saham-saham yang sebenarnya harganya murah tapi sebetulnya itu mahal. Jadi itu. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi dan jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup silahkan klik gabung ya. Teman-teman harus subscribe dulu baru nanti muncul tombol gabung. Biayanya murah aja, cuma untuk traktir kopi aja lah. Teman-teman bisa request saham apa yang mau dibahas, dan saya juga kadang memberikan beberapa video khusus untuk teman-teman yang sudah gabung di grup ya. Dan kalau teman-teman mau ikut live saya di TikTok itu silahkan cari ya, di Sugi 2 itu live tentang sahamnya. Tapi isi TikToknya bukan tentang saham ya, cuman live-nya aja yang tentang saham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.